Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bells, back with me again with another monthly budget video. Video ini untuk budgeting bulan Februari. Yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Sebelum kita masuk ke budgeting Februari, ini aku mau review dulu pengeluaran bulan kemarin. Jadi, ini udah banyak yang kosong ya pos-posannya. Ada yang tersisa itu paling di dana skin and body care itu ada 20.000. Lalu itu aku pisahin dari sisa-sisa uang jajan di tempat 20.000 ada 40.000. Kalau yang 2.000-an aku pindahin aja, itu berguna buat parkir sih. Sama uang emas yang bulan kemarin tuh nggak jadi kebeli karena ada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi di bulan Januari kemarin tuh pertama di awal Januari ada keluargaku yang meninggal, yaitu om aku. Lalu setelahnya tidak lama dari itu ponakanku lahir. Jadi kan itu bisa dikatakan ya tidak terduga ya. Jadi ada pengeluaran untuk keluarga. Makanya untuk menutupi minus dari kebutuhan itu, aku pakai dari pos-posan yang lain, yaitu dari pos emas. Jadi kemarin tuh nggak aku tabungin ya. Untuk sinking fund aku ada penambahan, di situ ada buat pajak motor, servis, beauty care, eating out, sama tambahan untuk beli gelang emas. Jadi sisa yang kemarin tuh ada 150.000. Aku masukin ke sinking fund dulu yang ini. Sebenarnya sih ada sisa lebih, cuman aku pakai juga untuk dana talang kebutuhan sekolah, perintilan-perintilan sekolah. Buat yang ngajar di negeri mungkin hafal betul ya. Jadi sebelum ada uang bos dari bendahara itu, untuk perintilan-perintilannya dipakai dana talang dulu dari guru-guru. Dan untuk pecahan 20.000 seperti biasa aku mulai lagi menabung challenge 20.000 di tahun ini. Kebetulan dapatnya 3 lembar ya, lumayan. Jadi 60.000 langsung dimasukin ke tempat sinking fund challenge 20.000. Kita lanjut ke budgeting Februari. Ini aku bikin layoutnya dulu. Temanya mau ada warna soft pink sama merah ya, karena mau pakai hiasan strawberry gitu. Seadanya aja sih, aku nggak terlalu estetik kalau bikin hiasan seperti ini. Dan mohon maaf kalau misalnya salfok sama patch yang ada di tangan aku ya, itu aku pakai pen relief patch karena kebetulan tangan aku nggak tahu kenapa kayak keseleo gitu. Pokoknya lagi sakit lah, pokoknya bahkan nulis juga agak bikin lambat. Untuk inspirasi bikin layoutnya itu biasanya aku cari di Pinterest ya. Dan untuk bulan ini tuh berbeda dengan bulan yang kemarin. Mau aku coba lagi rubah tabel-tabelnya. Tabel yang pertama itu adalah income. Di sini kita data dulu pendapatan dan disclaimer, ini pendapatan sendiri ya, pribadi, karena aku masih single. Yang pertama ada paycheck 2.500.000, lalu dari side hustle 500.000, totalnya ada 3 juta. Selanjutnya pada tabel fixed expense, jadi ini adalah pengeluaran yang tetap. Untuk yang baru belajar, jadi fixed expense itu yang setiap bulannya nggak akan berubah ya, pasti akan selalu teranggarkan seharga itu.
tertentu, contohnya kayak wifi, bayar listrik, dan lain sebagainya. Di sini aku isi pertama wifi 150.000 karena aku masih bayar setengah-setengah ya sama papa aku. Lalu kedua ada bensin 50.000. Yang ketiga untuk jajan aku anggarkan 400.000. Jadi sebisa mungkin satu minggunya jajan 100.000 aja. Yang keempat ada grocery, jadi ini belanja bulanan karena kebutuhannya juga untuk single, jadi grocery-nya itu aku pakai kayak ya untuk beli kebutuhan diet aja sih. Ini kan aku butuh untuk beli susu almond, jadi aku anggarkan sekitar 200.000. Dengan keterangan 150.000 ditransfer dan 50 sisanya aku masukin ke dompet pintar. Yang terakhir ada kebutuhan kuota 50.000, itu aku langsung transfer ya. Dan total untuk fixed expenses bulan ini ada sekitar 850.000. Untuk kotak yang kedua ini itu tentang miscellaneous expenses atau yang biasa disebut variable expense. Jadi yang bisa berubah-ubah setiap bulannya. Ada kolom expected yang telah dianggarkan dan aktualnya itu berapa, yang nanti terbayarkan itu berapa. Yang pertama ada Shopee, ini aku anggarkan 250.000. Jadi mau belanja gitu ya. Lalu ada uang jaga-jaga 200.000, ini aku transfer. Dan ada sedekah 100.000, aku transfer juga karena biasanya itu seringnya kita transfer. Lalu ada body atau skincare 250.000 juga transfer. Lalu ada biaya clothing 100.000 dan dinas kedinasan 200.000. Jadi totalnya ada, bentar aku hitung dulu, 1.100.000 rupiah. Untuk tabel yang ketiga ini aku anggarkan savings ya. Sebisa mungkin porsi untuk menabung itu adalah 20% dari gaji. Jadi karena pendapatan aku 3 jutaan, maka kurang lebihnya 500.000 itu aku gunakan untuk menabung. Dan kategori tabungannya yang pertama ada emergency yaitu 100.000. Yang kedua ini ada invest yang aku masukin ke transfer 100.000. Sama yang ketiga emas, tabungan emas 100.000. Lalu keempat ada kurban kan termasuk tabungan masa depan juga ya, maksudnya nanti tabungan di akhirat. Jadi totalnya ada 500.000 rupiah. Dan kategori selanjutnya adalah sinking funds. Sebenarnya sinking funds juga termasuk kategori savings, tapi kan dia itu lebih ke kebutuhan gitu. Jadi kita menabung untuk hal yang nantinya juga bersifat konsumtif. Jadi aku bedain kolomnya. Di sini ada tentang pajak motor 100.000, servis motor juga aku anggarkan 100.000 dan harus terkumpul nanti Mei. Lemari 200.000, liburan 100.000, lalu ada eating out, jadi aku anggarkan juga 50.000. Totalnya ada 550.000. Kita bikin rangkuman dari semuanya, yaitu income 3 juta, lalu fixed expense-nya 850.000, miscellaneous expense-nya ada 1.100.000, savings 500.000, dan sinking fund-nya ada 550.000. Leftover-nya 0.
Ini walaupun nol, tidak ada sisa, tapi karena kita sudah masukin ke pos-posnya masing-masing, jadi insya Allah sampai akhir bulan itu bakal nggak nyari-nyari lagi ini untuk uang ini gimana, atau ada misalnya ada hal yang tak terduga itu nyarinya dari mana. Nah itu kan kita sudah masukin ke pos-posnya masing-masing. Selanjutnya tinggal kita hias-hias aja tabel-tabelnya. Tadi ada sempet yang ke off record, ternyata tuh posisi kameranya tidak merekam. Aku bikin hiasan-hiasan sederhana di bawahnya. Dan ini preview keseluruhan monthly budget bulan Februari aku. Selanjutnya saatnya kita masukin uang ke pos-posnya masing-masing. Oh iya, buat yang mau samaan dari mulai file bindernya, dompet pinter, terus ada binder pocket buat aku pakai sinking fund, itu semuanya aku masukin linknya di description box ya, jadi jangan lupa untuk dicek. Teman-teman, ada juga gak sih yang kalian tuh masih single tapi udah mengatur keuangan? Karena rata-rata yang aku lihat di YouTube itu banyaknya ibu rumah tangga ya yang mengatur keuangan. Jarang sekali ada yang single itu sudah mengatur keuangan. Kalau boleh jujur, sebenarnya untuk mengatur keuangan ini sudah aku terapkan dari SMA ya, karena sejak SMA itu aku dikasih uangnya itu bulanan, jadi mau tidak mau secukupnya itu dianggarkan oleh orang tuakunya per bulan. Nah tapi nggak serinci sekarang ya, kalau sekarang itu udah aku gunakan ilmu budgeting. Ini adalah contoh layout untuk emergency fund per 1 juta. Jadi kalau misalnya ini 1 juta udah penuh, aku bikin lagi untuk 1 juta yang baru sampai terkumpul uang yang menurut hitungan itu kan harus terkumpul sampai 6 kali gaji ya. Dengan terkumpulnya jumlah tersebut, diharapkan nanti kedepannya itu jika ada hal-hal yang tidak terduga yang benar-benar emergency, seperti kalau misalnya di pekerja swasta itu kan PHK ya. Kalau misalnya kasusku sih mungkin bukan PHK tapi lebih ke kesehatan. Jadi pahit-pahitnya ada hal yang membutuhkan uang yang sangat besar, kita tuh bisa tercover dari dana emergency. Untuk sinking fund dan dana saving aku masukin ke binder pockets yang aku baru beli dari bulan kemarin, dan aku juga bikin video reviewnya. Buat kalian yang penasaran bisa cek videonya di atas. Dan habits melakukan sinking fund ini tuh seperti yang sudah aku sering bilang, jadi kita bisa menekan keinginan kita untuk selalu dibeli pada hari itu. Jadi kan kalau misalnya kita kumpulkan dulu, kita tuh bisa tahu kapan uangnya terkumpul, dan baru setelah uangnya terkumpul kita belikan barang yang kita inginkan atau hal-hal yang kita inginkan. Jadi kita bisa belajar sabar lah dari metode ini. Untuk di lembar kedua biasanya aku bikin challenge no spend ya, tapi karena aku juga ada di planner 2022 aku itu ada habits tracker, nanti di salah satu kategorinya aku tulis no spend, jadi aku nggak bikin lagi tersendiri di binder budgeting aku. So ya, segitu dulu video dari aku. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.